Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus menyertai kita semua. Syukur kepada Allah, kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi atau Saren Pagi GKI Salatiga dengan saya Junianto pada hari ini Rabu 24 Agustus 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru ini sebagai bukti bahwa Engkau memelihara kami. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengisi hari pemberian-Mu ini dengan karya yang benar untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Tobat mengembalikan martabat. Bacaan diambil dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. "Siapa yang ambil lauk double? Itu jatah adikmu." Ibuku marah. Saya tidak mengaku dan tetap diam. Ini terjadi ketika saya masih kecil. Waktu itu, ibuku membuat lauk pakai telur, dan karena saya suka, maka saya ambil double. Kami semua 6 bersaudara. Rupanya ibu sudah menghitung harus jadi berapa lauk yang ia buat dengan uang belanja yang sedikit. Tetapi karena saya ambil double, maka yang makan belakangan pasti tidak kebagian lauk. Karena tidak ada yang mengaku, ibuku semakin marah. Dan akhirnya kami ditanyai satu persatu. Tiba giliranku, mulailah air mata ini keluar, dan aku menangis, serta mengaku bahwa yang ambil lauk jatah adikku adalah saya. Kemarahan ibu mereda, lalu saya diberi uang, disuruh pergi ke warung untuk membeli lauk buat makan adikku. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah tidak suka dengan dosa, karena dosa dapat merusak segalanya. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Hubungan manusia dengan sesama rusak. Juga hubungan dengan ciptaan lain menjadi rusak.
Karena kesalahanku, ibu jadi marah. Hubunganku dengan saudara yang lain terganggu, apalagi dengan adikku. Saudara-saudara, ketika kita berdosa, maka kita berada dalam ancaman hukuman Allah. Kita hidup di dunia yang penuh dosa, di kantor, di pasar, dalam dunia bisnis, di masyarakat, bahkan di dalam keluarga sendiri. Sehingga kita harus waspada, karena dosa selalu menggoda. Dan untuk selalu waspada, pemazmur dalam pasal 63 mengajak orang percaya untuk terus berdoa setiap hari. Ia menggambarkan bahwa kebutuhan untuk berada bersama dengan Tuhan tidak bisa ditunda. Seperti tanah kering yang membutuhkan air. Tanpa air, tanah kering akan menjadi semakin tandus dan tak ada kehidupan di sana. Bertobat adalah kata kunci yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam bacaan kita tadi, Lukas 13 ayat 6-9, Allah memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, maka kita akan ditebang. Pohon ara adalah pohon yang dapat tumbuh dimanapun, dalam kondisi tanah apapun. Sedangkan kebun anggur adalah kebun dengan kualitas tanah yang bagus. Maka jika pohon ara ditanam di kebun anggur, seharusnya pohon ara ini akan berbuah lebat. Namun begitu, tadi sang pemilik pohon ara mendapatinya pohon ara itu tetap tidak berbuah. Saudara-saudara, pertobatan harus menjadi gaya hidup yang terjadi setiap saat selama kita hidup. Hidup di dunia yang penuh dosa ini, kita sebagai orang percaya harus dapat menjadi teladan yang baik. Kita harus selalu berada bersama-sama dengan Allah dan dapat menghasilkan buah yang baik. Dengan demikian, makin banyak orang yang akan diselamatkan. Jadi, bertobatlah selama masih ada kesempatan. Jika tidak, maka kita akan ditebang. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur jika hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau masih memelihara kami. Biarlah kesempatan yang ada ini Tuhan, kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat kami gunakan untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui pertobatan kami Tuhan, akan ada semakin banyak orang yang lebih dekat kepadamu, mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.